Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Good afternoon. Alhamdulillah hari ini kita bertemu walaupun secara virtual, jarak jauh. Jadi kalau zaman dulu mungkin jarak jauh itu identik dengan gaib, sekarang tidak lagi. Sekarang semua pembelajaran mungkin sudah dikonversi lewat virtual. Jadi hari ini terima kasih teman-teman semua yang sudah berkenan hadir. Kita sama-sama akan berbincang bagaimana apa saja strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bisnis. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai double Halo. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berkenan hadir. Kita sama-sama. Jadi kita akan mulai. Sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa bersama. Yang pertama untuk teman-teman kita, pahlawan-pahlawan COVID-19 dari tim medis. Double ya? Ada double publish dari Suara Lu sama TV Desa kayak ya. Lanjut saja, Dar. Kita berdoa bersama untuk teman-teman COVID-19, pejuang-pejuang COVID. Semoga mereka bersama teman-teman, bersama keluarga diberikan kesehatan. Yang kedua, buat kita semua, buat keluarga kita, buat NKRI, semoga juga segera bisa recovery, baik dari sisi medis maupun dari sisi perekonomian. Tentu yang ketiga, apa yang kita bicarakan ini, nantinya kita bisa tindak lanjuti dan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kami persilahkan. NKRI semoga juga segera bisa recovery baik dari sisi medis maupun dari sisi perekonomian. Oke, terima kasih. Sebagai pengantar, selamat datang kepada semua rekan-rekan di sini dan welcome to Niki Sevilla. Nice to meet you. She is coming from Philippines, join us through this webinar. Beliau nanti menjadi salah satu narasumber. Sebagai pertama mungkin saya akan ada pengantar hari ini 13.30, 14.30 kita akan berdiskusi, berbincang bersama para speaker. Di sini ada Pak Isnandar. Selamat datang Pak Isnandar, founder and CEO Karim International. Welcome Niki Sevilla, founder MD Econes Philippines. Dan Hi, Pak, good afternoon. Good afternoon. Hi everyone. Selamat datang Pak Hendra, Direktur Kasaplas. Beliau-beliau ini akan menjadi speaker. Kita akan berdiskusi bersama, kita akan ngobrol bareng apa yang bisa kita lakukan selama masa pandemik ini untuk menyelamatkan bisnis, untuk membuat perekonomian kembali bergairah. Selamat datang Pak Hendra, Direktur. Jadi kali ini kita tidak akan membahas COVID-19 itu apa, tapi kita tahu bahwa impact-nya kemana-mana, mulai manufacture, transport terimbas, ekonomi juga terimbas, policy, regulatory juga terimbas. Tapi apakah kita hanya akan menangisi kehidupan ini? Tentu tidak. Kita akan terus bergerak, kita akan terus bertumbuh bersama. Saya yakin ketika Tuhan menutup pintu, Tuhan pula akan membuka jendela. Nah, pertanyaannya di mana kita bisa menemukan jendela-jendela baru sehingga kita bisa bereksplorasi, sehingga kita bisa membuat perekonomian kembali bergairah. Kalau kita lihat dari data Badan Pusat Statistik, kita lihat pertumbuhan ekonomi dari 98 sampai 2019, kita lihat pertumbuhan ekonomi dalam kurun 10 tahun terakhir kurang lebih sekitar 4-6% bertahan di angka-angka tersebut. Tapi kita tahu di awal tahun ini kita cukup kena pukulan yang luar biasa dengan pandemi COVID-19. Namun demikian kalau kita lihat berita baiknya gitu ya, yang dirilis di 16 Maret 2020, kita lihat ternyata justru kalau kita bandingkan ekspor dan impor, ekspor mengalami peningkatan 11% dibandingkan Februari 2019, 1 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ternyata ada peluang-peluang yang bisa kita garap kalau melihat statistik ekspor
ekspor punya chance yang cukup baik, terbuka, kenaikannya 11%, sedangkan impor mungkin juga karena situasi, sehingga tertekan ya terjadi penurunan sekitar 5,11%, rilis dari Badan Pusat Statistik. Dan kalau kita lihat hingga Februari 2020, kita tidak cuma bilang bahwa ekspor itu punya peluang, tapi data mengatakan bahwa yang warna orange ini adalah non migas gitu ya. Jadi kita bisa lihat pertumbuhannya yang cukup lumayan dibandingkan yang lain. Di peluang itu tetap ada. Dan yang terakhir, kita jangan pernah lupa kalau founding father kita Pak Soekarno, beliau bilang jas merah jangan lupa sejarah. Mari kita kembali lagi dalam sejarah. Di Nusantara ini kita punya apa saja. Dahulu VOC dalam sejarah merupakan perusahaan yang terbesar pada zamannya, dan kita tahu VOC itu ngambil dari mana saja, dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi pertanyaan yang menarik sebenarnya dari zaman dulu, kita punya potensi yang luar biasa untuk ekspor, tapi karena tidak ada yang fokus di sana, tidak ada yang benar-benar jagoan bisa menghandle ekspor dengan baik, sehingga akhirnya menggerakkan orang-orang dari dunia luar untuk masuk ke Indonesia, dan VOC 350 tahun gitu ya bersama Belanda itu menjadi perusahaan dagang terbesar pada zamannya, walaupun terakhir itu juga kolaps dan meninggalkan hutang jutaan gulden. Nah, saya hanya akan mengantarkan sampai sini bahwa kita lihat datanya itu ekspor terbuka, kita lihat historinya juga mendukung. Oleh sebab itu, marilah kita berdiskusi apa yang bisa kita lakukan dengan pasar ekspor, dan kira-kira tips, trik seperti apa untuk menggarap pasar ekspor. Karena tentu berbeda ya, DNA antara ekspor dan bermain lokal itu berbeda, bermain nasional dan global berbeda. Demografis juga menentukan, pasar Afrika, pasar Eropa, pasar Amerika juga punya karakteristik yang berbeda, bahkan di pasar Afrika lebih kecil, setiap negara juga punya keunikan masing-masing. Tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan Pak Isnandar sebagai keynote speaker untuk memaparkan apa mungkin yang bisa kita pelajari bersama-sama membangun perekonomian Indonesia melalui UKM, melalui perdagangan lintas negara, melalui ekspor. Silahkan Pak Nandar. Masih mute Pak Nandar suaranya. Oke, Pak Arwani terima kasih. Mohon ini dulu apakah masih ada double nggak? Karena tadi ada koneksi double kayaknya ya. Ya, itu tadi dari TV Desa, just ignore Dar. Just ignore ya, oke ya. Oke, pertama. Kedua, izin saya bicara bahasa Inggris sebentar. Nikki, thank you very much. So, to welcome, I supposed to deliver this presentation in bahasa Indonesia. Are you okay? That's fine. No problem. Fine, okay. So no problem. I will try to study the language. Try to study. You are representing a lot of Indonesian. Yes, I know. I will. Oke teman-teman, makasih karena kita sengaja bukan sengaja ya, memang ada keynote, ada guest speaker Bu Niki sama Pak Hendra. Saya lihat tadi Pak Hendra, udah ada. Halo Kang Hendra, udah ada. Nih kebetulan. Halo Niki, hai. Hello, hi, you're there. Look at my background. Very nice. Sorry, my background is not nice. No, I mean same with your home, right? Yes. Same with your home, right? Yes. Hello. Okay, continue. Sorry, Pak Is. Yes, okay. Okay, thank you very much. So we have kita punya 30 menit. Sorry, saya akan sedikit banyak ada bahasa Inggrisnya. Saya rasa teman-teman ekspor ya kalau nggak lancar pun ngerti lah gitu ya. Kita akan share tentang ekspor. Saya terima kasih Pak Arwani kinerja karena di manage dengan serius. Artinya training ini tadinya itu kita harusnya hari ini itu jam 4 sore. Saya janji itu khusus untuk teman-teman UKM di Cianjur tadinya gitu. Cuma karena waktunya mepet, maksudnya berdempetan, kita geser ke jam sekarang. Pertama, terlalu banyak sebenarnya materi kalau kita bicara ekspor.
Pak ya 2 hari 3 hari nggak akan selesai, dan makanya saya manage minta Pak Arwani karena beliau memang di bisnis trainer, tahu ngukur waktu segala macam. Saya tanya, saya dapat 30 menit. Kemudian nanti there will be Niki and Pak Hendra untuk memberikan sedikit pengalaman because Pak Hendra adalah vendornya Karim, jadi suppliernya saya. Bu Niki di Manila adalah distributor kita di Manila. Saya rasa kami terbiasa di Karim untuk tidak berteori, tapi let's do it and we show. Jadi apa yang kita akan kasih tahu ini kita lakukan di sana. Kemudian juga di sebelah saya lihat ada Pak Willianto, kita juga lagi berjuang bersama buat produk beliau di Nigeria. Oke, dalam 30 menit saya coba untuk menyusun sangat pendek gitu ya, mestinya kompres. Jadi mulai dengan why gitu ya, what is the meaning of the data itu, dan kemudian opportunity dan solution. Saya coba berangkat dari situ. Kalau di bisnis kan, kalau di judulnya kan penyelamatan bisnis di era pandemik, saya rasa kita langsung menukik, kita harus ekspor. Pengantar dari Pak Arwani udah cukup kuat tadi. Kalau Nusantara is not only Indonesia, termasuk Malaysia, Filipina. Sebenarnya we are blessing dengan semua barang-barang yang bagus-bagus gitu ya. Tapi kan tidak ekspor kita, yang Pak Arwani sebutkan tadi, Hindia Belanda itu membeli ke Indonesia, dan waktu itu disebut VOC lah, membeli ke Indonesia, karena kita nggak kaya-kaya. Padahal kalau dibilang kita tidak bisa memproduksi apa-apa, makanya kita nggak kaya, yang VOC beli juga nggak beli apa-apa kan. Nggak menanam apa-apa, dia membeli. Jadi dari situ kalau kita kembali ke pemahamannya, ternyata to make kita makmur itu bukan karena kita bisa, tapi kita salah satu yang utama yang kita kurang adalah pengetahuan market. Gitu dulu. Satu. Oke, ini background saya nggak berpanjang-panjang. Nah, ini pertanggungjawaban moral boleh dibilang. Jadi saya selalu bilang ada pertanggungjawaban moral. Kebetulan secara profesional saya lebih banyak ke Afrika atau non-traditional export market. Jadi saya tidak bicara tentang Jepang, Cina, Korea, Amerika atau Eropa ya. Dan saya pikir itu teman-teman di dunia bisnis Indonesia lebih banyak ahlinya. Dan pertarungannya teman-teman udah tahu semua, itu pertarungannya adalah kita adalah negara ketiga yang mencoba mensuplai ke negara pertama gitu. Itu susahnya minta ampun, dan itu memang banyak kesempatannya justru oleh industri-industri yang udah mapan secara keuangan. Saya nggak ngomong maju dulu, mapan secara keuangan itu karena dia harus bayar ini, ISO ini, MISO itu, SOTO itu gitu. Jadi kami berangkat dengan joknya Pak Darmin Nasution waktu itu di rapat Kemendak 2017, kalau Indonesia tuh harusnya mencari market yang ready, cepat, itu ke Afrika salah satunya, karena ada 1 miliar jiwa di situ, dan secara diplomasi ekonomi belum terlalu banyak boundaries yang lainnya. Satu. Kedua, kebetulan itu wilayah saya. Kedua, sebenarnya kalau kita lihat pemerintah sudah sangat getol di situ. 3 hari yang lalu saya disuplai data updated sama teman-teman Kemendak. Begitu banyaknya negosiasi FTA, Free Trade Agreement, yang paling depan mereka berharap Mozambik akan selesai Free Trade Agreement dalam tahun ini. Karena sementara kita Indonesian House, Karim itu dibuka di Mauritius, itu langsung head to head dengan Mozambik. Nah pertanyaannya kan kembali, Anda punya ada apa enggak? Free Trade Agreement itu kan negara ada negara, tapi kalau orang yang nggak ada gunanya Free Trade Agreement. Nah kita coba isi dari sisi itunya. Oke, nah apa yang selalu kita lihat, sebenarnya kami dari tim Karim begitu Wuhan ada kasus, Januari kita sudah memprediksi bakal ada terjadi pergeseran pemain di semua sektor. Jadi karena dunia sekarang sudah semakin mengecil, itu kita menduga pasti akan pergeseran semua sektor pada Januari. Kita sudah siap-siap akan terjadi pergeseran semua sektor. Walaupun Januari terus terang kita tidak menduga sebesar ini efeknya, badainya bakal sebesar ini. Penggantian pemain itu maksud kita adalah akan ada satu supplier yang tidak bisa supply, pembayarannya melambat, segala macam, kemudian regulasi ini ditekan, regulasi ini dibuka, akhirnya mendorong lokal untuk berproduksi itu dulu. Karena sebuah krisis itu rasanya tidak membuat seluruh dunia lu langsung miskin, enggak, tapi pergerakan uangnya terbatas.
Jadi ketika lokal untuk berproduksi tidak bisa, itu biasanya ekspor ditunda. Kenapa kita Karim malah mau ekspor? Nah, itu nanti ada jawabannya. Kalau ekspor itu import negara-negara itu ditahan, kenapa Karim mendorong ekspor? Karena kita tahu mereka akan mendorong lokal untuk berproduksi. Rasanya peluang Indonesia justru ada di situ. Oke. Nah, kita kembali ke dasar. Soalnya bisnis itu kan cuma dua ya, B2B sama B2C. Saya rasa kalau teman-teman yang berusaha udah tahu semua, B2B itu kita supply dari pabrik ke pabrik. Kalau B2C kita bersuplai dari pabrik ke masyarakat, dan itu bahasanya pasti bahasa-bahasa komersial, iklan, komersial. Kita membangun brand produk dulu, bukan brand orang. Nah, kemudian runut lagi, ini sebenarnya saya dapat dari Pak Sandiaga Uno di YouTube beliau. Orang membeli kan cuma 3, dan itu dari beliau kalau nggak salah juga ngambil dari Elon Musk. Rasio, hati, sama behavior. Rasio biasanya ya produk-produk yang ada teknikalnya, why we have to choose. Kemudian hati itu lebih ke ya I love it gitu ya. Sama behavior. Behavior biasanya menentukan si 2 ini, si 1 dan 2. Biasanya di siapa nih supply gitu. Nah, dalam ekspor kita nemuin satu lagi yang kalau didalamin B2B itu adalah deal dengan siapa. Karena produk itu bisa diganti, tapi people tuh gantinya susahnya minta ampun. Jadi misalnya I deal with Nikki today on plastic, somehow begitu saya handle Filipina, I will call Nikki again for another thing. Hal seperti itu, dan itu yang terjadi di kami di Karim bertahun-tahun. Ini contohnya. Jadi dulu saya bilang, business is not about product. Marketing is about product. Business is not about product. Business is all about person. Jadi ini di foto 2017-2018 ketika Karim baru berdiri. Tapi kenapa saya cantumkan foto ini? Saya udah kenal beliau ini dari tahun 2007. Yang foto kiri itu Martin, itu adalah orang yang pertama welcome saya di Kenya waktu itu. Beliau yang membuka market ke saya sampai 7 negara itu karena teleponnya Martin terus terang. Martin yang nelfon, ada orang Indonesia yang bisa supply you. Kemudian Martin punya anak buah namanya Henry yang di sebelah, itu anak-anaknya. Yes, kalau saya ke Nairobi saya main ke rumahnya lah, sedemikian akrabnya. Did we sell anything to Martin and Henry? Sekarang tidak. Karim tidak ada bisnis, belum ada bisnis dengan Martin, belum ada bisnis dengan Henry, tapi so many data, informasi yang disuplai sama mereka. It's about business gitu ya, itu bisnis. So ini value-value yang rasanya belum digali oleh Indonesia. Dengan semua khotbah kita orang ramah segala macam, ketika kita keluar negeri kok kita nggak menjadi manusia, kita menjadi orang yang bawa produk aja. Itu yang kita kritisi berkali-kali. Kayak Martin itu, ini foto diambil di Lagos, beliau udah sekarang adalah direktur Coca-Cola, dan dia bilang, Iskandar kapan you ke Lagos? Saya cocokin jadwalnya. Jadi dia terbang dari Kenya ke Lagos. Kenya ke Lagos itu terbang 3 jam. Bukan Jakarta Surabaya gitu, jauh gitu ya. Oke. Nah, kemudian fundamental kedua, ini pemahaman yang suka seliru di Indonesia kalau ekspor dan sales dan lokal sales itu yang sama. Jadi kasarnya ya saya punya marketing lokal, saya suruh ekspor. Enggak. Dan nggak ada yang lebih bagus dari antara 1 dan 2 itu nggak ada yang lebih bagus. Kami meyakini ekspor itu adalah pelari sprinter kalau kita mengibaratkan. Dia pelari sprinter. Sementara maraton itu pemain lokal. Kalau Anda perhatikan yang mana yang lebih berotot, selalu yang sprinter lebih berotot. Padahal dia berlari cuma 10 detik gitu. Kenapa? Karena semua dikerahkan ketika mereka berlari dalam 10 detik, ayunan tangan segala macam. Poinnya kita adalah ketika Anda menjadi sales ekspor, ikut pameran, dan itu biaya pameran bisa 100 juta, 200 juta, Anda nggak mungkin menunggu seperti kita di lokal, datang kemudian kalau nggak ketemu lagi minggu depan. Nggak bisa. Anda harus mempertahankan mereka untuk stay di situ. Like we did in Econes when we go to, in English, when we try to enter the Kasapa market, right? In Econes, we start with the expo in Boracay. 3 days or 4 days, I'm not remember, but we try hard on that 3 days to contact everybody on the table, whatever they sell, right? Whatever they sell, we try to make contact, and then we commercialize in TV. Kita ada interview lokal waktu itu segala macam. So the point is, kebanyakan kalau saya lihat begitu di ekspor dia kita fokus pada ruang meja kita aja, padahal ekspor yang nggak begitu. Capek-capek buka lapak doang 2 kali 3 meter yang ngapain gitu ya. Itu pengandaiannya. Nah, ini filosofi lagi yang selalu kita kritisi di Indonesia. Kalau kita bicara sport,
Tanpa sadar Indonesia sportnya adalah bulu tangkis, kita selalu mau menjadi pemain tunggal putra. Apa maksud saya? Everything you take it. Karena pemain tunggal putra itu cuma satu orang dan dia yang juara ya kalah ya dia. Padahal ekspor kalau kita pahami itu kan kayak sepak bola. Tidak pernah seorang Ronaldo masuk lapangan sendiri dan dia bilang oke, I will handle all by myself. Tidak. Dia tetap butuh back, dia tetap butuh middle pemain tengah, dia tetap butuh kiper. Nantinya ketika kita menjadi eksportir, Anda harus pasti nih, Anda produsen, marketer, finance atau apa. Gitu. Ketika dipaksakan semua nggak akan jadi itu yang kita pahamin gitu lah. Dan capek gitu lah. Bukan tidak pasti tidak jadi, tapi rasanya capek sekali, chance to suksesnya jadi turun. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat neraca ekonomi, kita nggak usah lihat neraca 2 tahun, 3 tahun. Sejak Indonesia merdeka lah, 60% ekonomi kita ditopang oleh UMKM. Tapi kalau kita lihat ekspor Indonesia itu tidak ada UMKM-nya. 80% ekspor kita itu dari hasil bumi, dari karet, kelapa sawit, segala macam. Nggak ada UMKM itu. Intinya apa? Kalau ekonomi tumbuh 10%, itu pertumbuhan semu. Karena apa? Tumbuh 10%, saya dagang nasi Padang, saya ngekos tempat Arwani, dan saya beli baju ke Pak Yulianto misalnya. Yang namanya 10% adalah nasi Padang saya biasanya 20.000, saya jual dari 22.000. Kos Pak Arwani yang tadi 1 juta naik 10% menjadi 1,1. Kita beli baju dari Pak Yulianto 200.000 menjadi 220. Kenaikan harga 10%, tapi kita nggak menambah kemakmuran karena itu yang disebut ekonomi kalau the lokal. Jadi kalau kita kembali ke sains, entalpinya 0. So Indonesia bakal maju kalau ekspor. Kalau saya menjual nasi ke Afrika, Pak Arwani menerima kos orang Jepang, Pak Yulianto menjual baju kepada orang Amerika. Itu yang kita kritisi sebenarnya, ekspor mau UMKM harus didorong. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, pemerintah mendorongnya ke marketplace, dan mohon maaf di sini kita agak keras, kita mengkritik sekali kalau dorong ekspor dikembangkan ke marketplace. Kenapa? Marketplace itu tidak memberikan apapun, nyaris tidak memberikan apapun terhadap mapping the market. Jadi kalau kita misalnya siapa tadi Pak siapa yang keramik, kita punya keramik yang bagus, kapasitas produksi Bapak katakanlah 1.000 pieces per bulan. Ketika Anda masuk marketplace dengan Google Ads segala macam, tahu-tahu bulan ketiga naik ke 5.000 pieces per bulan. Pertanyaan saya, pada bulan kelima Anda masih berani produksi 5.000 pieces enggak? Karena untuk menaikkan kapasitas produksi dari 1.000 ke 6.000 ke 5.000 itu kan Anda butuh resources, Anda butuh investment segala macam. Sementara Anda tidak tahu kenapa dia naik. Anda udah rekrut pegawai atau turun. Kalau ekonomi dan nasional ekspor dibawa ke sini, bedanya apa dengan petani cabai saat ini? Menanam cabai ketika cabai harga 80.000, begitu mereka panen cabainya 8.000. Karena data-datanya semua. Jadi kita lihat jangan ke online dulu. Kalau ke online setelah kita pilih, dan akhirnya tetap butuh marketing B2B di situ, P2P, people to people. Oke. Itu masalahnya. Oke. Saya bicara dulu kehidupan seorang ekspor itu gimana sih. Kebetulan 2007-2009 saya kerja sebagai profesional ekspor. 2007-2009 alhamdulillah di bawah akun saya pribadi gitu ya. Kita buka 7 negara Afrika, total 10 negara baru, itu increasing sales-nya gila, 1,2 juta dolar tahun pertama, 4,6 tahun kedua, 2009 saya resign Oktober, itu saya membukukan 7,6. Jadi kalau misalnya sampai Desember bisa jadi 8 juta. 148 itu kan bukan bilangan ukur, itu udah deret apa gitu ya. Dan Anda kelihatannya asik gitu ya, pergi ke sana, pergi ke sini. Satu hal yang saya mau bicarakan adalah saya menghabiskan 2 buku paspor dalam 3 tahun. Untuk mencapai penjualan seperti ini, saya menghabiskan 2 buku paspor dalam 3 tahun. Sekali trip saya ngambil $6.000 di kantong, belum tiket. Pertanyaan saya, kalau ekspornya begini, berapa perusahaan di Indonesia yang sanggup? Dan kita pernah ketemu waktu itu Pak Anwar Nasution di sebuah seminar mendorong ekspor, kebetulan satu meja sama saya bilang, Pak, nggak usah terlalu tinggi Pak, saya bilang, dorong aja anak-anak mudanya bisa ekspor, bisa keluar kemana-mana, selesai. Karena yang namanya bisnis tetap buka, ketemu gitu loh. Tapi kosnya berapa? 3 tahun habisin 2 buku paspor, Bapak-bapak Ibu kebayang tripnya, waktu itu umur masih muda. Tapi itu berapa kosnya gitu loh. Nah itu kita lihat artinya ini jadi lingkaran setan kan. Nah so what is the solution? Oke, kembali ke perusahaan. Di Jakarta rata-rata marketing manager tuh sekarang kita cek kemarin juga Kelly Service at least 20 juta per bulan. Ketika 20 juta per bulan,
1 tahun gajinya udah 260 juta, biaya trip 40 juta, satu kali trip itu 40 juta minimal, itu kasarnya 40 juta tuh Anda bawa Indomie sendiri, bawa rendang sendiri gitu ya. Total 1 tahun itu bisa 340 sampai 400 juta rupiah. Nah, ketika yang didorong waktu itu pemerintah dorongnya adalah kebanyakan makanan minuman, pengusahanya bangkrut duluan gitu loh. Dan Anda kebayang kalau dia sellingnya sampai seperti tadi, frekuensi tripnya seperti saya kemarin gitu loh. Jadi akhirnya ini nggak pernah bisa ekspor. Nah, solusi kembali, ketika kita selamin lebih dalam, mendasar bukan lebih dalam, bisnis kan cuma 3 kan, technical, capability Anda untuk meng-create, kemudian network, ada market, sama finansial. Adalah juara kalau Anda punya 3-tiganya. Rasanya jarang sekali perusahaan apalagi baru, medium ke bawah mempunyai 3-tiganya. So lepaslah salah satu gitu loh. Kalau atau taking kamu salah satu aja. Kalau Anda bisa ambil 2, alhamdulillah. At least Anda kuasain technical dulu, operasional seperti apa, capability-nya kuat. Network, kami di Karim kita fokus di network sama market aja. Finansial kadang-kadang malah, finansial ini orang yang paling oportunis di antara 3 ini, networknya bagus, technicalnya bagus, dia masuk. Jadi kayaknya kerasa finansial pun tidak perlu kita cari-cari, dia datang aja. Gitu. Nah, kemudian kembali ke tadi, ke siapa, ke ekspor tadi, ternyata otot ekspor tuh nggak 3 aja. Kita lihat di beberapa training itu selalu product development, payment, shipment. Product development rasanya produsen lebih tahu, siapapun lebih tahu. Payment sama shipment itu pihak ketiga. Kalau Anda udah deal, mereka pada ngantri kok. Nah, yang belum digarap pada pemilihan market, how to deal with expo. We do expo with Nikki, and 3 days I think we have a lot of homework before, right? So many homework. Kemudian setiap every day, right, Nikki? Every day after today expo and on dinner we are discussing, and tomorrow what to do. It's always like that. Dan kita bukan, we are not opening and a shop and whatever will be tomorrow will be. We always discuss every day. So the expo, kemudian diplomacy, self administration, kadang-kadang itu beberapa perusahaan bisa butuh 3 hari untuk sebuah perusahaan yang cuma mengerjakan dalam 5 menit. Dan kemudian complaint handling. Ternyata complaint handling ketika kita tampil itu membuktikan we understand the product. Oke. Nah, kemudian kami melihat solusinya nggak bisa pengusaha teman-teman disuruh menguasain semua. Kami nampil, oke deh, let's do the job. We will not teach you. We show how to do. Bisa jadi kita fail. We show how to do. And setelah Anda mau ambil alih nggak apa-apa. We show how to do. Jadi filosofinya saya filosofi pemain bola. Pemain bola maksud saya, ya udah masukin saya ke gelanggang deh, gitu. Jadi we are not coaching yang berdiri di pinggir lapangan. Oke, masukin saya ke gelanggangnya, gitu. Nah, dengan seperti itu kita lihat kalau kita bikin revolusi di industri ini. Bagaimana seorang ekspor marketer itu di outsourcing, arah kita ke situ. Jadi saya sekarang mewakilin Pak Yulianto ada di sini, itu beliau produknya high class furnitures. Rasa kita hampir 1,5 tahun fighting bareng-bareng. Kemudian saya mewakilin Pak Hendra plastik, gitu ya. Kemudian juga ada Singkong, saya nggak tahu apakah udah masuk, Tanto udah masuk apa belum. So, I will be the marketing management untuk banyak orang. Dan yang nggak boleh adalah, like Nikki yesterday discussed with me, I cannot represent the direct competitor. Jadi ini kayak pengacara jadinya. Kita mewakili banyak itu. What is the benefit? Jadi sebagai seorang produk, Anda punya marketing manager yang lebih murah. Jadi bukan murah karena dia baru, tapi karena dia memegang banyak perusahaan. Sebenarnya revolusi ini udah kita lihat di Australia, salah satu pendiri Karim waktu itu tinggal 10 tahun di Australia. Jadi bukan totally ini ide Karim kita implement di kita yang pertama di dunia, enggak. I think kalau di pertama di Indonesia boleh ya. Jadi kita menampilkan diri sebagai ekspor manajemen profesional, harganya lebih murah. Jadi bukan murah karena dia baru, tapi karena dia memegang banyak perusahaan. Sebenarnya revolusi ini udah kita lihat di Australia, salah satu pendiri Karim waktu itu tinggal 10 tahun di Australia. Jadi bukan totally ini ide Karim kita implement di kita yang pertama di dunia, enggak. I think kalau di pertama di Indonesia boleh ya. Jadi kita menampilkan diri sebagai ekspor manajemen profesional, harganya lebih murah, karena kita kerja anyway. Kemudian kita punya ruang display, karena di Mauritius kita ditawarin ruang display. Kalau kita trip, akhirnya kita mewakili 5-8 perusahaan, tentu biaya tripnya lebih turun. Kalau kita pergi expo pun kita bisa mewakili 5-8 perusahaan. Biaya expo-nya lebih turun. Overall, biaya ekspor marketing manajemennya turun.
arahnya ke sana. Oke. Jadi kita lagi coba bikin organization karena rasa 2 tahun, 3 tahun kita sampai 5 sampai 10, 15, 20 perusahaan lah. Saya berharap kita rasanya nanti kita bisa mewakili banyak perusahaan, dan saya lihat dari daftar peserta tuh banyak simpul-simpul seperti Kang Said ada ya, Kang Said tampil di depan ini. Kang Said itu membina Jabar juara, beliau banyak banget vendor di bawah beliau yang kemarin saya tembak, Kang wakilin deh buat Jawa Barat. Bu Nina ada, kita ngobrol minggu lalu di rumah Pak Andang, Bu Nita untuk teh. Jadi ada yang bisa jadi mewakilin klaster berdasarkan geografis, ada yang berdasarkan industrinya. Kayak teh itu how to test teh yang bagus segala macam itu artnya tinggi gitu. Nah, itu yang kita lihat di Karim. Nah, jadi kami akhirnya mendirikan bagaimana mengambil alih fungsi kerja marketing ekspor. Itu yang kita lakukan. Dengan seperti itu, cost ekspansi ekspornya turun untuk teman-teman, untuk semua produsen. Ini ruangan yang kita kita kerjasama di Mauritius. Coba Anda lihat, ini sebelum direnovasi. Blank, kita ambil. Kita tahu ada barang Indonesia itu kekuatannya sebenarnya salah satu dari industri itu kekuatannya di barang-barang seni. Kayak kerajinan-kerajinan itu kan perlu di-touch. Itu barang yang harus sentuh. Itu kapan jualnya kalau tidak ada sampelnya? Kita cari tempatnya. Oke. Dan ini kemudian setelah kita tata 50% penataan ya, karena habis itu ada COVID, semua slow down, kita taruh di situ. Dan ini bukan barang yang kita menjadi konsinyasi, kita lihat ini kemampuan kita, ini kemampuan vendor kita, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan yang memang pendekatan marketer, bukan pendekatan selling ya. Mau ekspor apa sih sebenarnya? Misalnya Kusuka itu kan keripik singkong ya. Kalau saya orang Bukit Tinggi itu Sanjay gitu. Jadi kita bertanya, Anda mau jual Kusuka atau Anda mau jual kerupuk Sanjay? Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbedanya kalau Kusuka sebagai brand, dia mau packagingnya begini, nggak boleh ganti font segala macam, itu brand Kusuka, dia punya brand integrity. Dan itu tembusnya susah, karena Anda harus daftar paten segala macam. Tapi kalau kita balik UMKM, rasanya yang bisa bikin Kusuka, keripik Sanjay ini di Bukit Tinggi banyaknya minta ampun. Kenapa kita nggak menjadi produsen aja untuk merek orang? Which is what Cina do last 25 years. Jadi kita menjadi produsen untuk merek orang, gitu loh. Ini yang saya nggak tahu, Tanto udah masuk, ada satu vendor kami, beliau punya brand namanya Bang Nana itu keripik pisang. Kita tawarin ke Nigeria, kenapa kita nggak bikin pabrik keripik pisang di Nigeria? Kita kunci dulu di penjualan bumbu misalnya hak kita, karena kita tahu industri bumbu Indonesia itu lebih maju dari industri bumbu Afrika Barat. Packaging mungkin dari kita, kalau kita beruntung katanya, karena itu melangkah lagi kita namanya minta deal ya. Kadang-kadang kita dapat saham. Nah, ini yang kita bicara dengan Kemenlu mendorong Indonesia itu harus ada outbound investment, berani invest keluar gitu loh. Kalau kita nggak punya uang untuk invest, dan orang Indonesia kalaupun punya uang tidak mau invest lah dengan pengetahuan. Gitu. Kita berbagi pengetahuan yang kita punya perusahaan. Itu yang kita jalankan, kita sebutnya joint venture. Kemudian beberapa pendekatan marketing lagi, Cinnamon. Kami agak gatal dengan Cinnamon karena kita orang Sumatera. Cinnamon itu produksi paling bagus di Sumatera, 40% dunia dari Sumatera. Ketika kita lihat cinnamon dari batang kayu menjadi sesuatu di Starbucks, itu nggak ada apa-apanya, tidak ada proses. Yang ada prosesnya cuma memotong dengan rapi. Dan kemudian baru di bawah-bawahnya adalah ketidakpercayaan antara petani dan pedagang segala macam. What we do, kita coba memotong dengan rapi dan kemudian kita tawarkan, mau nggak kita bungkuskin langsung? Kita bungkus langsung di Sumatera. Jadi bisnis, bukan selling. Yang saya pakai ini bordir. Saya lihat Teguh ada nggak dari Bukit Tinggi. Waktu itu kita lihat bordir Sumatera bagus. Bordir Sumatera di Bukit Tinggi bagus, jadi souvenir nasional. Ketika kita kembali ke Bukit Tinggi, mau nggak kita jual bordir? Teman-teman bilang, oh ya kita jual baju kurung. Saya bilang, siapa orang Afrika bawa baju kurung? Tapi kemampuan bordirnya bagus. Jadi kita bilang kita arahkan menjadi sebuah toko oleh-oleh. Jadi kalau orang berfoto di Lagos, dia foto, diproduksi di Bukit Tinggi. Dia cuma mentransfer pakai WhatsApp. Ini tolong diproduksi 10 biji. Itu yang kita mau lihat, itu bisnis. Ini bukan selling ya. Rendang juga apa yang kita lihat. Rendang itu kebetulan kita punya chef di Seychelles. Rendang itu adalah menu wajib kalau restoran bintang 5 itu ketika bicara Asian food, rendang harus ada, nasi goreng harus ada. Akhirnya mereka hotel-hotel ini perlu supplier rendang.
Nah, pertanyaannya, Anda mau jual rendang merek Anda atau Anda menjadi produsen rendang kembali? Kalau kita mau produsen rendang ya bisa jadi dia si hotel A mau lebih matang, ini lebih ya kayak steak ya, well done atau half atau segala macam. Nah, kemudian yang kita belum lihat itu justru rendang itu dikalengin. Belum ada gitu. Kami mendorong pengalengan. Tapi pengalengan rendang itu butuh investasi 800 juta satu perusahaan. Ya kita dorong, Bo ya yang dibagilah kuenya. Satu orang aja yang ngalengin, tapi disewakan gitu. Hal seperti itu yang kenapa kita bicara dengan UMKM gitu ya. Next. Oke, karena saya waktu 30 menit ya. Jadi di Mauritius sekarang kita butuh banyak, karena Mauritius, kenapa kita pilih Mauritius? Negaranya mau menjadi the next Singapore for Afrika. Kita bicara dengan dubesnya, mereka nitip agenda, tolong jadikan Mauritius sebagai hub. Jadi sebenarnya di Afrika kita studi dari Afrika Utara sampai Selatan. So untuk enter Afrika Selatan, Afrika bagian selatan, the best way adalah tidak di Afrika Selatannya, kita putuskan dari Mauritius. Jadi untuk Mauritius sendiri sekarang yang lagi urgent banget, kita butuh makanan-makanan kecil. Karena Mauritius kemarin lockdown, kita butuh kopi. Kopi itu sampai 20 brand kita butuh at least. Dan kopi itu pasti dicoba, bukan diceritakan. Teh seperti itu. Ready to cook food seperti bakpao segala macam. Souvenir, rempah-rempah itu yang udah diminta. Yang udah di sana ada furniture, kemudian ada kerajinan Ajaman Jogja dari batik-batik dan satu minuman teh dari Malang ya. Oke. Rasa itu dulu Pak Arwani biar kita banyak diskusi ya. Terima kasih Pak Isnandar. Sebelum nanti sesi tanya jawab, mungkin kita akan beralih ke narasumber yang kedua. Halo Niki, are you ready? Halo, hi. Ya teman-teman, kita kedatangan tamu Niki dari Philippines. Could you tell us your story about why do you deal with Karim and how can you meet Pak Hendra as your producer in Indonesia? Oh, Would you sure. please? Okay. So back in 2018, I decided to venture into the eco-friendly packaging industry. And then I was researching online and I was able to find some information about Restaur Indonesia. So I contacted them online. I just sent an email, sent messages. I'm very persistent in sending messages. And good enough, Pak Hendra, he was very responsive and he would answer all my queries. And yeah, from the onset, I requested for samples. Normally, that's how we deal with suppliers. We ask for samples. And then eventually, he introduced me to Pak Nandar. So he created a group and then we discussed there. We had so many questions because I really didn't know much about the product, the cassava bag. So yeah, they had a great tandem. From the onset, I was thinking he was actually part of the company of Restaur Indonesia. That's why for me, I never considered that he's part of Karim. I mean, I just only found out when he went to Boracay to visit us. So after a few months of discussions, I just told them, oh, we're going to attend an exhibit in one of our provinces here in the Philippines. So I'm not sure if you guys are familiar with Boracay. It's one of the most beautiful islands here in the Philippines. So yeah, I told Pak Hendra, Pak Nandar, we're going to have like an exhibit. And then after a few days, they kind of said, oh, we can go with you. We'll go all the way there so we can discuss with the local government. It's such a huge relief for me because during that time, I was still studying all about the specifications of the products. I didn't know anything about it. And the fact that they offered to extend the support by going all the way to the Philippines just to help us present and, you know, check the market. It's such a huge help for us. We were starting, we didn't know a lot about the industry. So when Pak Nandar came all the way to Boracay, we presented to the local government, we presented to the hoteliers, to the restaurants there. They were able to have a better grasp of the concept of the cassava bags or the industry, the eco packaging industry. And he actually stayed like at the booth the whole day. So we're like, wow. So this is very interesting, support. I think. Yeah.
Yes. You yes, already know, you already meet online with the producer, Pak Hendra, but yes. you are keen to invite Karim. So why don't you just go directly transaction between you and Hendra? Why do you need Nandar? I think it's very funny things, right? If Well, I'm for me, yeah, people would tend to think that way, but in reality, each of us would have a different perspective on how we run the business. I do understand that Pak Kendra has of course, deeper understanding on the manufacturing side, like he has to focus on it. So I would ask him about the actual status of the manufacturing progress. But if I would need to know, like, if I would like to have a deeper knowledge about certain, processes and things related to marketing, I would ask Pak Nandar. They're like, I treat them as my two mentors. They guide me so much about a lot of things. So it's good that the tandem is really really good for me. Yeah, because I can ask them a lot of things. Yeah. Let me translate it into bahasa first, Niki. Jadi teman-teman ini menarik gitu ya. Jadi Ibu Niki ini dari Philippines, dia berbisnis tentang plastik dari cassava. Dia coba cari vendor di Indonesia, dia kontak directly online, ketemu dengan Pak Hendra gitu kan. Nah, yang menarik justru antara buyer sama supplier itu sudah kenal duluan sebelum ada Karim. So sebenarnya kalau dalam bisnis biasa kan, kalau sudah ketemu buyer dan supplier, kenapa harus ada bisnis accelerator lah kalau kita tidak mau bilang agent atau middleman. Ini kan menarik. So ternyata ada beberapa marketing effort, marketing jobs yang dilakukan oleh Karim, bahkan how to educate the market, how to educate the regulation, how to educate the hotel gitu ya, if I'm not mistaken from Niki explanation, Karim doing that gitu. Nah saya coba ke Pak Hendra. Pak Hendra, kenapa langsung kontak Nandar to join gitu ya? Kenapa tidak head to head langsung direct to Niki? Kenapa harus lewat Karim? Oke, terima kasih. Saya excited sekali. Halo Niki. Halo. Saya malah jarang chatting sering, WA sering, tapi video call gitu atau telepon langsung ke Niki saya boleh bilang jarang ya Niki ya. I really contact you Niki. Ya, except WhatsApp, right? Yes, WhatsApp. During that time we don't have Zoom yet. Yes, oke. Ya, salam kenal untuk semua. Niki, I'm sorry I'm talking with bahasa Indonesia. No problem. Oke, thank you very much. Oke, thank you. Oke, selamat siang semua. Terima kasih kepada PT Kinerja Unggul Nusantara dan juga Karim Internasional yang sudah mengadakan Zoom presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Hendra Indrawan. Perusahaan saya namanya Rooster Indonesia, brand owner dari Kasaplas Bioplastik. Mungkin di web kita ada kasaplas.id, di Instagram juga sudah ada dan sebagainya. Bisa langsung akses ke situ ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari moderator, mungkin takutnya ada yang tidak terbayang apa sih yang dijual gitu ya Pak Is ya. Ya soalnya kalau enggak repot. Harus dong itu kan. Oke. Aja udah tinggi. This is your brand. Wow. Very interesting. I also have here. Yes, ini cassava bag ini berbahan dasar singkong ya, jadi very soft, bisa larut dalam air dan sebagainya. Kita ke Filipina udah banyak sekali ekspor. Ini this is your first design bag, Niki? Yes. Still keep it? Yes. Others is so many things ya. This is the grip hold bag yang tadi t-shirt bag. Jadi pada dasarnya kita ini pabrik daripada cassava bag. Terus terang di Indonesia ini bag makernya hanya sedikit, kurang lebih sekitar 8 ya dibandingkan dengan
plastik konvensional biasa yang sekarang ini udah ribuan, a thousand of conventional plastic maker in Indonesia. Ya, kenapa waktu itu saya tertarik Karim? Sebetulnya gini, ketemu Pak Is ini bukan siapa-siapa, saya juga udah kenal sama Pak Is ini udah lama juga, dan kebetulan dipertemukan kembali oleh teman saya waktu itu. Dan waktu itu yang saya pikirkan bukan Filipina sebetulnya. Jadi saya berpikir karena Pak Is itu waktu itu menerangkan bahwa dia expert ke India, Arab, Afrika gitu ya. Jadi yang saya pikirkan sebetulnya bagaimana caranya kita bisa expand, tapi terus terang untuk beberapa negara yang saya sebutkan tadi, India, Afrika, kita nih agak-agak alergi gitu ya. Maksudnya saya dulu bekerja di perusahaan multinasional, beberapa karakteristik orang India atau Afrika saya kenal sedikit gitu ya. Jadi saya pikir berbisnis dengan mereka mungkin banyak resikonya daripada ininya gitu kan. Banyak zongnya, itu yang saya takutkan ya, banyak zongnya. Sebetulnya sekarang pun misalnya dengan Jepang, Australia atau dengan Singapura, kita ada beberapa yang sudah komunikasi, tapi sekarang ini baru Filipina yang sudah kita running sekitar setahun lebih lah, setahun lamanya kita istilahnya berbisnis dengan Econes ini. Jadi pada dasarnya yang kita pikirkan adalah sebetulnya kita berpikir bahwa pabrik ini harusnya itu bagaimana cara memenuhi kapasitas produksi sebetulnya, gitu kan. Jadi kita juga harus menyaring. Oke lah, kalau misalnya kita kuat di lokal gitu ya, atau kita kuat di pemasaran di lokal, kita memang harus kuat di situ. Cuman ada beberapa negara yang kita pikir kita memang harus ada orang yang lebih berpengalaman dan sebagainya yang bisa menembus ke sana. Jadi pada saatnya didasari oleh kita berpikir itu karena kita juga di pabrik ada mesin PET atau Mika ya, Mika PET, kita juga ada produksi itu. Trading itu jauh lebih gampang waktu itu buat saya ya, dibandingkan sekarang nih kita harus memikirkan banyak sekali karya. Nah kalau misalnya PR ini ditambah dengan beban-beban marketing, apalagi ke luar negeri ke negara-negara yang saya sebutkan tadi, itu bagi kita itu beban tersendiri gitu. Salah satunya seperti itu. Gitu Pak, kira-kira. Nah, tadi kan ada cerita tuh, Bapak kan dikontak langsung oleh Niki. Niki contact you directly. But you invited Karim. Why don't you just do it yourself? Kenapa nggak langsung dikerjain aja, kan udah dapat order. Kenapa butuh perantara di situ? Halo. Ya. Koneksinya jelek nih. Koneksi jelek. Halo. Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa dengar suara saya? Putus. Putus. Halo. Oke. Halo. Ya, terima kasih. Jadi gini, waktu itu kenapa kontak Karim? Jadi kembali lagi kita berpikir sebetulnya kita bisa fokus ke produksi itu sendiri. Jadi kita produksi dan termasuk juga sekarang seperti Niki tadi cerita ya, ada beberapa hal yang banyak sekali nanya ke Pak Is gitu ya dari Karim, misalnya tentang presentasi. Kalau misalnya Niki mau presentasi ke sebuah tempat, itu banyak kan diskusinya mungkin sama Pak Is, meskipun istilahnya bahan bakunya segala macam presentasinya saya juga biasa juga saya dengan Pak Is, atau hal lain mungkin problem atau komplain handle. Nah itu jadi kita ada beberapa pembagian lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, mungkin Karim bisa Pak Is lebih mendalami problem tersebut. Istilahnya boleh bilang pabrik itu bisa terlibat bersih lah. Yang dikomplain dan sebagainya gitu kan. Jadi tidak melulu kita
kita apa istilahnya komplain itu seperti apa, tidak terlalu mendalami secara teknisnya begitu. Oke, terima kasih Pak Hendra. Thanks Niki for your sharing. Saya akan kembali ke audiens. Jadi teman-teman tadi menarik, ternyata tadi kalau kita lihat slide yang di-share Pak Isnandar, bisnis itu ada 3 hal, ada network, ada technical atau operation, dan satu lagi financial. Kerjasama antara Econes Philippines dengan Pak Hendra tadi didasari karena memang Pak Hendra lebih fokus bagaimana mengembangkan core kompetensi di technical operations and financials. Nah, dalam rangka untuk memahami market, terutama Econes, they need somebody to handle the marketing side, they need somebody to answer any complaint handling. So, Pak Hendra NT will fokus on the technical operations atau lebih produksi saja yang menjadi concern utama. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Pak Nandar, Pak Hendra, dan Niki, thank you very much. Nah, sekarang sesi tanya jawab, saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Nah, mungkin nanti para narasumber kalau ada yang terkait langsung. Pertanyaan yang pertama itu pertanyaan dari Bu Wis Supriyati. Pertanyaan untuk Pak Isnandar, bagaimana gabung dengan Karim untuk produk souvenir jenis apa saja yang kira-kira bisa bekerja sama? Silahkan Pak Isnandar. Terima kasih Pak Arwani, Bu Wis. Oh sorry juga, ini pertanyaan yang sama juga dari Pak Yogi Febiandio dari Bukit Tinggi. Oke. Dia juga nanya bagaimana dengan gabung dengan Karim dan untuk produk kopi ekspor ke Afrika seperti apa? Silahkan. Oke, makasih ya. Pak Hendra, makasih banyak. Ini kerjasama. Oke, sama-sama. Niki, ini videonya nggak muncul lagi ya videonya? Apanya? Oke, nggak apa-apa. Nggak videonya nggak kurang. Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih ya. Oke, saya jawab dulu ya karena waktu kita ya kalau kerjasama di Karim sebenarnya sederhana, basic kita P2P, people to people. So kita cuma minta deal nih, memang Karim mewakili itu apa enggak. Like we did with Pak Hendra itu, dan Niki called me yesterday. Did Karim represent another producer of Kasapa Plastic from Indonesia? We say no. We only represent Rasep, cukup. Jadi itu untuk beberapa produk yang memang secara market sensitifnya itu kita nggak bisa mewakili 2 produk. Jadi Bapak Ibu kebayang sebagai middleman kasarnya itu banyak yang dilihat gitu ya, katanya oh ini ada produk ini, ada produk ini, kita nggak bisa. Jadi ketika kita mewakili Pak Hendra ya kita mewakili Pak Hendra gitu di Raser, karena semua effort strategi marketing segala macam itu buat Econes, buat Raser. Sama juga di Filipina ya, I think Niki still remember when I went to Boracay, I think the things that Niki worry but hard to exploit is did I also try to find another distributor in Manila. So this is a trust. Jadi I said to Niki on the first time, Niki, Philippines only for you. Itu dulu. Jadi kami juga minta akhirnya pada teman-teman vendor, kalau mau ekspor ya seriuslah membuka bisnis, bukan menjual. Kalau menjual doang ke online aja. Tapi kalau mau bangun bisnis dengan trust, ketika ada masalah kita hadir, itu one to one only. Saya rasa di sini saya lihat dari daftar dari ada Bu Kris dari Arga Karya, kalau ada muncul beliau. Karir saya justru tumbuh waktu kita ada masalah Arga Karya, ada masalah di Pakistan dan kita hadir. Kita selesaikan masalah itu kerjasama yang sangat bagus. Saya orang marketing, masih probation waktu itu. Bu Kristiana ada di sini, sekarang beliau advisor banyak perusahaan packaging. Waktu itu semua data yang saya harus kasarnya negosiasikan disuplai oleh beliau, karena beliau orang teknis. Tapi kita di situ malah karir saya yang naik, karena ketika ada masalah kita hadir. Itu yang kita lakukan dengan Pak Hendra juga. Ketika ada karena komplain itu selalu tidak pernah serius komplain, bahasa saya ya. Komplain itu selalu datang karena barang Anda dijual atau udah dibeli, udah terjadi transaksi. Jadi kita saling bekerja sama erat lah. Jadi kalau kembali
souvenir apa? Pertanyaan tadi Pak Nandar, bagaimana? Kembali ke souvenir apa? Nomor satu kita selalu nanya ke niat, apakah Anda mau ke ekspor dan menunjuk kita? Satu. Baru kita selamin produknya, industrinya. Apakah industri ini kita akan mensyaratkan satu saja atau maksudnya you are the only one atau menjadi kayak souvenir itu biasanya punya DNA sendiri ya. Jadi kita bisa ngambil 5 sampai 20 atau 30 souvenir. Ketiga, ya sekarang dengan 2020 kita punya ruangan di Mauritius, ada uang operasional segala macam, memang kita mengajukan fee. Sekarang ada manajemen fee bulanan gitu ya, yang kita akan lihat. Karena sorry Pak Nandar, kira-kira souvenir seperti apa ya kira-kira bisa nembus ke sana tadi? Kalau saya lihat souvenir justru yang bisa tembus yang berani menjadi produsen orang. Contoh, jadi waktu kita bicara dengan Pak Salim Konhor Mauritius, dia ketemu saya di Karawaci, dari Mauritius terbang ke Jakarta, ketemu saya di Karawaci, dia ngasih saya oleh-oleh kapal, miniatur kapal kecil gitu. Tujuannya bukan oleh-oleh sebenarnya. Nandar, kamu tahu nggak, ini miniatur kapal made in Mauritius, percayalah ini bukan buatan Mauritius, ini buatannya Cina. Menjadi oleh-oleh ketika turis pergi ke Mauritius. Ya dibikinnya di Jogja. Jadi kalau Anda punya souvenir, kayak ada KAI sekarang di Jogja, bagaimana souvenir Anda bisa menjadi produsen, kemudian bisa jadi made in Nigeria lah, tapi kita itu sebenarnya produksinya dari Indonesia. Kita menjadi produsennya dulu. Itu yang saya lihat potensi paling banyak di Indonesia. Kasarnya kalau kita keluar negeri, Anda beli gunting kuku itu semua buatan Cina. Itu yang saya lihat. Kreativitas kita di situ tuh golden, yang selalu kita tidak pernah garap dengan serius. Itu dulu Pak Arwani. Jadi kalau souvenir saya rasa mendingan yang berani, jangan harus ngoyo, oh saya mau desainnya begini. Boleh, tapi itu cost-nya bakal lebih tinggi karena Anda mempertahankan desain Anda. Oke. Di beberapa pertanyaan ada yang nanyakan tentang kopi dan produk teh Pak Nandar. Gimana kopi, dengan produk ya, kopi betul. dan kopi dan teh juga kami rasanya kemarin waktu sebelum Covid di slide tadi ada gambar ruangan kita di Mauritius. Kami rencana perlu pegang 20 brand kopi. 20 brand, bukan belum tentu 20 perusahaan, 20 brand. Karena kita meyakini kalau kita menjual kopi roasted ya, bukan coffee bean ya. Coffee bean itu beda lagi. Ya. Kalau roasted itu sebuah warung kopi itu pasti butuh bermacam-macam kopi. Tidak mungkin dia beli satu kontainer kopinya rasanya itu aja. Kita mau lihat masuk ke hotel misalnya kopinya harus ada kopi dari Wonosobo, ada dari Bukit Tinggi, dari Agam, dari mana, dari Aceh, dari Toraja, dari Bali. Jadi kita harus bicara seperti itu. Ini kopi dan kemudian ada sampelnya karena kita punya ruangan sekarang yang bisa orang cicip lah, dan teh dan kopi rasanya begitu. Baru kita bangun marketing positioningnya. Kenapa, apa bagusnya Wonosobo dan Banyumas, apa bagusnya Bukit Tinggi. Jadi hal seperti itu. Kalau kopi kita butuh 20 sampai 30 brand. Oke. Ada juga pertanyaan, apakah memungkinkan dari Pak Agustinus Sutomo produk kami Unagi Kabayaki yang kebanyakan marketnya di Jepang? Kemarin Mauritius minta, kebetulan. Kita ada beberapa 2-3 perusahaan besar di Indonesia yang kita lagi jajakin waktu itu, mereka ragu-ragu. Mendingan UMKM masuk, karena perusahaan besar itu biasanya ragu-ragu itu karena mereka terjebak antara brand integrity atau sales. Jadi maunya kalau perusahaan besar, ini brand gua kan, packagingnya begini. Rasanya hal seperti itu di UMKM belum ada, mendingan masuk. Gitu. Oke, tadi jawaban ke Pak Utomo ya. Terus dari Ibu Eti Sumali. Selamat siang, saya Eti Sumali. Mungkin produk saya yang bisa masuk ke kebutuhan ready to cook food itu beras basmati ya, yang saya baca tadi ya. Ya, gimana Pak Nandar? Saya harus lihat dulu ya, karena beras basmati anyway Bu, itu kan bukan berasnya kita. Maksud saya ini produk bandulnya lebih besar ke komoditi atau ke tes ya, karena kalau bandulnya lebih besar ke tes, walaupun Anda impor kita dapat gitu ya. Tapi kalau bandulnya lebih besar di komoditi, saya rasa secara supply chain Ibu harusnya lebih mahal kan gitu ya Bu ya, gitu loh. Tapi kalau beras saya lihat mendingan Ibu fokus di beras Indonesia, dan di pack saya rasa ada beberapa brand yang, karena ini online kita nggak bisa sebutin, yang bisa jadi rujukan lah, dia doing well di situ. Oke. Dari Dian Fariha Rosidah, Pak Nandar. Jadi selamat siang, saya dengan Dian Fariha, kami memproduksi decking, flooring, dan housing material. Gimana Pak Nandar? Housing material buat industri saya rasa ada Pak Yulianto di sini. Ada Pak Yulianto ya, ada masuk. Pak Yulianto itu beliau, ada Yulianto enggak? Maaf.
Halo? Saya lihat nama beliau ada, tapi dari tadi struggle untuk masuk. Ada ya, masuk ya, Bos ya? Ada, Ya, oke. masuk. Ya. Pak, mungkin nanti kasih gambaran sebentar ya, Pak Yulianto ya, housing material. Pak Yulianto, saya perkenalkan Pak Yulianto Sunwell. Sunwell itu produk beliau itu kalau Anda ke hotel atau ke apartemen, mall yang bagus itu water drain-nya yang antik, yang bagus ya, bukan cuma bulat biasa aja, itu produksi Sunwell. Itu sudah ada di Singapura, Dubai segala macam. We try to enter Nigerian market dengan jalur VIP. Maksudnya bukan jalur VIP, jalur premium market ya Pak ya. Dan kami terus terang di Karim setelah 1,5 tahun kita fighting buat bareng-bareng sama Pak Yulianto. Rasanya justru banyak lagi building material yang harus ngantri Pak Arwani. Ya. Bukan karena ditanya, kemarin itu saya lagi kontak ADAC di Eropa, saya nggak bisa sebut negara, karena ada satu hotel di Seychelles itu yang diputuskan berhenti operasi selama 2 tahun untuk renovasi. Saya kontak teman-teman Kemendak, bisa nggak kita masuk, karena renovasi itu diberhentikan begitu, hotelnya berhenti begitu saja, renovasi total. Kami tahu siapa pemiliknya, kami tahu hotelnya, kami tahu operatornya, karena salah satu tim kita kerja di perusahaan itu. Kita lagi kejar karena pemiliknya ternyata di Eropa, hotelnya di Samudra Hindia. Kita mau kejar, bisakah kita menyodorkan produk-produk Indonesia, salah satunya Sunwell, kemudian tentu furniture, karena di Karim ada beberapa furniture. Rasanya kita perlu banyak barang-barang building material rasanya Pak. Pak Yulianto mungkin bisa kasih pandangan sebentar ya. Silakan Pak Yulianto jika berkenan. Ya, baik. Terdengar Pak suaranya, Pak? Ya, clear. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Isnandar dan kawan-kawan. Jadi kita sudah hampir 1 tahun lebih lah ya kita kerjasama dengan Karim. Produk kita sebetulnya building material ini termasuk golongan others ya kalau di pemerintahan itu, karena nggak masuk nominasi sebetulnya. Jadi memang agak sulit awalnya buat kita untuk coba masuk ke market ekspor, ya kan? Jadi ekspor market ini kita coba masuk dari awal itu langsung di B2B Pak. Jadi kita punya project di beberapa tempat, kita punya partner di Singapura saat itu, kemudian beberapa lagi di Dubai kita pernah supply juga. Kita ketemu Karim itu pada saat itu di mana ya Pak, lupa saya, itu di hotel acara Kemendak ya. Ya, acara Kemendak pada saat itu IAF ya, Indonesian Africa Conference. Betul ya? Pada saat itu yang ya. Di area Duta kalau nggak salah, aku lupa. Area Duta, betul. Untuk menyampaikan beberapa, suaranya feedback ya Pak ya. Sinyalnya kurang bagus. Halo? Oke, silakan Pak. Iya. Iya. Jadi kita ketemu Karim pada saat itu. Sebetulnya kita sudah coba supply ke beberapa negara dulu Pak. Untuk Afrika ini kita memang sangat awam sekali ya. Jadi pada saat itu ngobrol sama Pak Isnandar, kalau kita prinsip yang penting kan cocok dulu Pak, dengan personal ya kan, dengan visi dan misi beliau. Rasanya juga sudah cukup punya banyak pengalaman di Afrika ya, market Afrika ini cukup banyak pengalaman beliau. Makanya pada saat itu kita coba ambil keputusan untuk bekerja sama dengan Karim. Ya saat ini kita sudah coba mulai masuk, coba sebetulnya kita pada saat itu full container kita mau masuk ke Afrika, ke Lagos di Nigeria. Cuma memang kondisi tidak memungkinkan karena dari sisi jaminan pihak buyer. Gitu. Jadi buyernya sendiri kita tidak ada yang menjamin. Dari sisi pemerintah pada saat itu memang awalnya memang kan ada isu dari pihak LPI ya, ekspor impor menjamin bahwa akan ada jaminan pembelian dan sebagainya. Cuma karena tidak dibiayai, kita putuskan untuk ambil risiko sendiri. Jadi kita kirim cuma 3 CGM ya. 3 CGM sudah cukup besar, katanya nilainya hampir sekitar 400 jutaan mungkin ya Pak Isi. Jadi saat ini pada saat masuk itu kebetulan lockdown. Pada saat lockdown ini akhirnya ya yang kita lakukan dengan Pak Is ini berkoordinasi, dan di situlah fungsi Karim. Jadi kita tidak langsung menghubungi buyer segala macam. Jadi juga dibantu sama ITPC Lagos pada saat itu, dan Karim juga bertindak sebagai mediator kita di sana karena mereka representatif gitu ya.
tidak langsung pura-pura kita building material tadi tadi tidak mudah memang masuk building material ke lokasi karena kita perlu masuk terjun langsung. Pada saat itu saya juga hampir 3 minggu di Lagos untuk mempelajari market. Jadi even saya tahu buyer segala macam di sana, tapi kita tetap butuh kepanjangan tangan istilahnya. Representatif itu tetap diperlukan untuk memediasi miss yang terjadi biasanya antara buyer sama penjual ya, antara kita gitu. Tidak mudah memang masuk building material gitu. Karena saya fungsi Karim masuk fungsinya saat ini gitu lah. Kita lagi proses negosiasi supaya barang bisa dikeluarkan. Mungkin itu kali Pak. Jadi memang agak sulit, bukannya dan saya Karim juga sudah menjalankan fungsinya kali Pak. Jadi memang sih tetap optimis kita masuk ke market di luar. Cuma memang butuh orang yang sudah lebih dulu paham dalam tanda petik ya. Karena kita masuk hutan belantara yang kita nggak tahu siapa saja bisa bunuh kita gitu istilahnya. Ya. Oke. Terima kasih sharingnya Pak Yulianto. Walaupun beliau sudah masuk ke Nigeria, sudah 3 minggu di sana, tapi tetap butuh representatif sebagai mediator kalau ada progres seperti apa Pak ya. Jadi keberadaan Karim tetap dirasakan sampai hari ini untuk memediasi. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan Pak Iskandar itu bagaimana dengan produk buah-buahan, ada yang bertanya rempah-rempah dan pempek nih. Mana Pak Iskandar? Pak Arwani bisa nambahin ke buah-buahan kebetulan kita bulan lalu itu ikut Zoom meeting lama sama Rusia ya, bagaimana ekspor buah tropis ke Rusia. Intinya buah-buahan nanti kita bisa bikin sesi khusus. Situasinya justrunya malah rasanya kita lebih siap daripada teman-teman pemerintah. Kita tuh udah hampir tiap bulan nih, semangka nih ada nih 20 ton nih. Udah begitu waktu itu. Jadi satu. Kedua sebenarnya buah-buahan yang kalau kita lihat ini memang harus diwakilin marketnya satu. Kedua, kenapa? Karena pemerintah mohon maaf salah baca, merasa kalau buah-buahan itu langsung ke petani bisa langsung. Saya bilang petaninya cuma punya 0,8 hektar tanah pertanian, kapan bisa ekspor? Harus digabung gitu. Jadi itu memang perlu middleman terus terang. Jadi tanah pertanian Indonesia nggak seperti India, Cina, Amerika yang satu petani bisa punya 100 hektar gitu. Buah-buahan rasanya harus gabung ya. Cara satu sesi khusus Pak Arwani udah tahu banyak itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ina Karlina. Kalau UMKM biasa ada keterbatasan kapasitas produksi jika dikerjakan oleh beberapa UKM bersama, sementara ada standar produk. Nah, gimana siasatnya? Gimana? Itu yang menarik ya, itu yang menarik. Saya rasa ini perlu bukan teknis, ini kebesaran jiwa yang saya lagi dorong-dorong banget. Bu Ina juga. Bu Ina apa kabar? Ini Bu Ina ketemu, kita ngobrol 3 jam lebih di rumah Pak Andang ya, 2 minggu lalu ya, 2 hari lalu. Ini loh Pak, Ibu, ini yang saya selalu bilang, ini bukan permainan bulu tangkis you take all. Ini permainan bola. How good you are, Anda perlu tiki-taka ngoper bola itu gitu. Jadi, ketika Anda bisa berhasil menjual satu, ya diajak tetangganya. Saya berkali-kali ngomong begitu. Ya diajak tetangganya, ajarin. Ini aku ini baru jual palet gitu ya, 1 palet. Ini mau 1 kontainer, Anda mau gabung aku nggak? Udahlah, jangan pusingin dia mau curi ilmu segala macam, udah biarin aja gitu. Kami di Karim, Anda lihat di sini ada Pak Hendra, ada Bu Niki. Kami bukannya tidak di warning oleh orang, kenapa lu nggak takut dicuri? Nggak perlu, saya bilang, karena filosofinya dibenerin dulu. Kayak Pak Yulianto waktu ke Nigeria, beliau saya kasih advice, bukan advice ya, beliau lebih tahu deh. Kita kasih view ya Pak Yanto ya. Kalau di Nigeria pamerannya gini Pak, habis itu pameran lagi di sini, karena ini perlu kebesaran jiwa untuk nerima, dan beliau oke itu. Dan sekarang kita kooperatifnya bagus banget tuh. Ketika ada masalah, bentar kata Pak Yanto, lu yang beresin. Saya maju beresin. Mimpin meetingnya walaupun saya di rumah, Pak Yanto di Cibubur di rumah beliau. Ada pemerintah juga di situ ya Pak Yanto ya, ada partner kita gitu. Jadi menurut saya kalau kita bicara UMKM, saya tebak-tebakan 1 desa itu bisa produksi banyak. Yang terjadi adalah aku ngerti dan aku mau jual sendiri gitu. Ini yang saya perlu simpul-simpul kayak Bu Ina di Banten, ada siapa Said di Depok, ada Helen di PPI gitu ya. Ayolah kalau memang punya produksi yang sama, kemampuan yang sama, ya berkolaborasi, 1 kontainer lagi kita bikin bareng.
kita sepakat untuk ekspor aja. Ini Karim kami juga sangat menjaga itu sampai saat ini digoda untuk jual dalam negeri saya tidak pernah mau karena trust itu mahal. Begitu saya tahu jual plastik juga di dalam negeri ya nggak enak sama Pak Hendra gitu. Jadi menurut saya pertanyaan kembali ke Bu Ina, kalau misalnya nggak cukup produksi, it's a nice problem already. Oh ya aja tetangganya. Balik lagi Pak Iskandar, tadi ada yang ingatkan bagaimana tentang rempah-rempah dan PMP. PMP saya rasa sama dengan yang tadi, jadi makanan itu ya, makanan ready to cook, ready to cook ya. Ready to cook. Again makanan, ada Bu Helen di sini tiap hari Facebooknya makanan terus itu. Kemudian gimana dengan rempah-rempah? Nah, kalau rempah-rempah yang seperti tadi, rempah-rempah mohon maaf, saya perlu diskusi detail karena rempah-rempah ini adalah barang yang mafianya banyak, mohon maaf. Tanda kutip bahasa saya, pengetahuan bangsa-bangsa lain terhadap kualitas rempah kita itu lebih jauh dalam marketnya. Saya begitu bikin, Helen mungkin tahu di situ, saya begitu bikin Karim, sama Pak Arwani juga waktu itu, salah satu founder kita bilang, Dar kamu orang Sumatera harus bawa rempah Sumatera. Begitu kita terjunin, gila itu. Jadi ada kita kenal orang, kita nggak sebut negaranya lah, kita ngobrol, dia lebih tahu berapa kelapa yang siap dipanen di kampung saya daripada saya. Itu situasi rempah. Serius. Oh kamu kampung di mana? Di Kapau. Oh Kamang itu 1 bulan lagi, 1 tahun ke depan ada sekian ton kelapa ya, Ndar. Kaget saya. Begitu dalam pengetahuan market dia. Jadi kalau kita mau bicara rempah, Arwani, terserang kita harus bicara tertutup, harus kompak. Harus kompak tertutup karena sekali lagi bangsa Eropa ke Nusantara cari rempah-rempah kan. Saya rasa pengetahuan dari dulu sampai sekarang kan. Sekarang. Cuman beda ini aja, beda caranya aja. Nah, sorry. Saya juga dapat kisah beberapa, saya nggak tahu Budi gabung apa enggak, ada cerita di Sumatera ketika dirobah marketnya itu juga maaf mafia-mafianya berontak ya. Artinya terjadi clash di lapangan. Rempah I think allow me to say we know a little bit on this, terutama di peta-peta yang akan membuat masalahnya. Jangan online deh. Oke, Helen ya. Yang berikutnya, bagaimana dengan fashion? Pak Nandar, ada pertanyaan tentang fashion? Fashion, oke. Sorry, Pak Erwani, aku lupa, ini kita dibantu TV Desa, Adlibs ya, karena ada TV 88 ini disiarkan YouTube online, 88 TV, di Kemendes kalau nggak salah ya, buat itu. Fashion kebetulan kita juga sesuatu yang kita discuss serius sebelum pembukaan di Mauritius. Kita tadinya membuka Mauritius dengan satu organisasi, saya belum bisa sebut. Akhirnya kita ngobrol sama ibu-ibu, mbak-mbak yang dulu jadi pramugari lah. Pramugari. Apa namanya? Modal ya. Jadi fashion itu kan ada modeling, ada fashion show. Kita tanya tuh, selama ini fashion itu gimana industrinya? Ya mereka curhat, ini kayak kita jual koper, Ndar. Jual sebanyak koper, jadi kita ikut fashion show, berapa yang dibawa di koper itu yang kita jual. Ekspektasi Anda gimana? Ya kini kan fashion. Ya habis itu kita dicarikan partner lokal dong, yang membuat butiknya. So kalau kami fashion rasanya 2 hal ya. Pertama, Anda kembali mau kekeh, mau jual desain Anda apa enggak. Biasanya pada level misalnya Dian Pelangi, dia mau jual desainnya dia. Atau siapa mau jual desainnya dia, Nane Avanti mau jual desainnya dia, atau Anda mau jual kemampuan Anda menjadi brand dia. Misalnya Pak Samuel Watimena itu mungkin bisa, ya udah gue bikinin buat Anda dengan saya menjadi produsennya gitu loh. Maksud saya kalau kita mau ambil contoh, fashion Indonesia rasanya kesempatannya kita menjadi tailor made seperti Italia. Fashion Indonesia itu tailor made. Bisa jadi brandnya apa, tapi ini jahitan Itali loh gitu kan. Belum menjadi seperti K-pop, ya, Korean pop yang desainnya pun didikte oleh Koreanya. Aku rasa Indonesia lebih cenderung, ayo kita menjadi penjahitnya dunia. Jadi kita bisa jahit pakaian apapun di Afrika yang warna-warnanya gila-gilaan gitu, kita kombinasi dengan kain tenunnya kita Nah, saya rasa kesempatannya begitu. Tapi kalau Anda memaksakan ini desain saya, itu cost-nya lebih tinggi. Karena itu ada brand integrity di situ, ada membombardir kenapa harus begini, begitu. Itu berat.
Tapi kalau kita masuk ke, ayo kita bikinkan, ini kapabilitas saya. Makanya di Indonesian House kita ketika diminta sampel, kita selalu minta sampel itu 3 jenis aja, nggak usah banyak-banyak. Pertama, sampel yang secara ekonomik menunjukkan kapasitas produksi secara ekonomik, kita bisa bikin ini. Kedua, secara teknis, the most difficult thing, itu capability on technical. Ini bicara fashion, art, kerajinan ya. Satu, economic one. Yang mana secara ekonomik, ini saya bisa produksi, itu ordernya berarti 10.000, 20.000 pieces katanya, atau 1 kontainer. Kedua, yang paling sulit. Jadi kalau fashion ini rumit loh, aku bisa. Yang ketiga, yang menunjukkan identitas Anda. Ini gayaku gitu loh. Jadi 3 itu aja. Nah, baru itu rasanya udah mencakup semua sampel, semua kemungkinan bisnis ya. Apakah mau menjadi produsen dengan ekonomik atau menjadi seseorang yang susah, maksudnya bisa menghandle produk-produk yang susah atau bisa menjual brand Anda. 3 itu aja saya rasa fashion. Oke? Arwani mana? Itu termasuk seperti industri kerajinan gitu-gitu ya. Pak Nandar ya? Betul, industri kerajinan. Pokoknya yang arah-arahnya ke art lah ya. Arah-arahnya ke art. 3 itu aja. The most economic one, the most hardest one, and my DNA gitu. Ini my style. Jadi ada pertanyaan dari Pak Yogi sebelum saya terputus tadi, menghilang sebentar karena koneksi. Beliau sampaikan dia sudah punya brand masuk ke Eropa dan Amerika, tapi belum masuk ke Afrika. Beliau berkeinginan untuk menjajakan dengan Karim untuk boleh. Yogi nanti, begini tadi ya. Ya, nanti bisa di follow up boleh, langsung Pak Yogi ya. Langsung. Karena waktu yang sangat terbatas, teman-teman, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, kalau tidak ada mungkin. Maaf, ngacung-ngacung satu nih. Silakan. Saya langsung nagih aja ke Pak Isnandar, draftnya langsung saya tunggu ya. Draft apa tuh? Pak siapa? Pak Ruli. Nih. Siapa nih? Pak Ruli ya? Pak Ruli. Oh, bos. Ini senior. Sesuai jadi kemarin. Draftnya saya tunggu ya. Siap, bos. Langsung ditagih. Sip. Ya. Siap. Ada yang lain sebelum kami tutup? Oke, tadi teman-teman sekali lagi sebelum Wan. ditutup nanti ada speech terakhir dari narasumber. Silahkan Pak Isnandar terlebih dahulu. Oh, terima kasih ya udah tanggung ya. Terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Saya rasa kesempatan ini kita pakai untuk membongkar masalah dulu. Kalau ekspor itu udahlah, jangan bicara produk dulu, bicara landscape-nya dulu. Karena saya rasa kalau produk Anda lebih tahu dari kami semua. Satu. Kedua, yang saya cuma membuka wawasannya, ayo kita bekerja sama, yuk bekerja sama. Kita tuh butuh marketing profesional. Kita bisa marketing profesional. Kami pun di Karim terus terang ini orang-orang, ada Helen di sini, ada Bu Eina di sini, ada saya itu saya telepon masing-masing tuh, ayo bantu dong di klaster masing-masing gitu ya. Karena kita targetnya kami Karim kita bisa sampai 100-200 vendor nanti. Saya mau nutup sebenarnya apakah ini ide baru? Enggak. Ini ide yang dijalankan Jepang waktu restorasi Meiji. Silakan baca sejarah dunia. Jepang waktu mereka membangun industri tahun 1880, itu marketernya cuma 5 atau 3, saya lupa. Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, Marubeni atau apa. Selebihnya produsen. Kalian mau ngomong tuh mungkin lebih tahu gitu ya. Jadi kita dan kami coba bikin Karim di depan untuk marketing teman-teman. Nah yang susah itu kan trust, makanya kami pun terus terang tidak sekali 2 kali juga kita akhirnya tidak mewakili teman-teman produsen karena trustnya hilang. Dan coba bapak-bapak tadi dengar kayak Pak Yulianto, kita hampir 1,5 tahun ya bro ya, itu fighting sampai ngobrol sama pemerintah ya saya Karim bertindak atas nama Ostindo perusahaan beliau. Ketika ada masalah di pengiriman kita sekarang, kita nego, kita yang tampil, karena itu bagi saya adalah memang kerjaan marketing manager. Kerjaan marketing manager itu mulai dari membuat planning sampai orangnya bayar dan handle komplain. Jadi bukan aku kenal si A, aku kasih kartu nama, ntar bulan depan aku minta uang. Itu yang kita mau coba bangunkan teman-teman. Ayo kita bangun industri ini dan UMKM adalah dasar karena rasanya kapasitas produksinya masih bisa berubah, masih cepat berubah produk segala macam. Saya rasa itu ya dari saya ya. Mohon maaf. Terima kasih. Sebelum ditutup Pak Isnandar ada satu colongan pertanyaan dari Pak Budi Mulyono. Silakan Pak Budi Mulyono.
Pak Budi Mulyono. Halo, selamat siang. Silakan. Ya, Pak. Ya, maaf. Nyusul Pak Karim. Ya, kita tahu kan sekarang kalau kita dari Indonesia banyak produk bisa ekspor lah ya dengan segala suka dukanya, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Ya. Nah, yang kita sekarang mau bahwa kita nggak hanya ekspor aja, tapi kan kita bisa ambil pangsa pasar dari mereka. Oke? Pangsa pasar di negara yang kita tujuan ekspor. Selama ini kan selalu pangsa pasar kita diambil China atau ya minimal negara-negara lain lah. Nah, contohnya yang saya mau kasih tahu bahwa dari kita ini tidak ada sinkronisasi antar departemen, Pak. Ekosektoralnya sangat tinggi. Iya kan? Kita capek-capek didukung oleh departemen A. Ya, departemen. Boleh Pak, langsung ke pertanyaannya Pak. Terima kasih. Mohon Gitu, maaf. Jadi yang ingin Bapak sampaikan Bapak? Ya, terus juga masa itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya sebenarnya bukan private to private, lebih ke G2G, Pak. Jadi antar negara. Kalau kita private to private, sebenarnya untuk produk kita nggak ada masalah, tapi sekarang masalahnya kan dari custom-nya mereka yang dengan cara bagaimana mempersulit lah untuk kita bisa masuk. Padahal dari mereka pun gampang masuk ke kita. Itu yang kedua. Yang ketiga memang negosiasi kita ya saya hanya mau kasih tahu perwakilan kita di luar negeri itu kadang-kadang masih kurang skillnya dengan kalau dengan negosiasi, sehingga ya kita selalu bisa dalam kondisi tertekan atau di bawah lah. Begitu saja. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih. Pertanyaannya tajam dan sensitif itu. Ya, dan sebagian terjadi di lapangan. Terima kasih Pak Budi Mulyono. Ya, itu apa adanya kan Pak, betul nggak? Kita fakta. Ya, betul. Nggak gini, izin saya jawab Wan sebentar. Saya jawab. Ini saya rasa ya nanti ada sesi khusus. Gini maksud saya tetap menghargai teman-teman di pemerintah bekerja karena saya tahu mereka bekerja dengan bagus. Kita bukan momen untuk menagih-nagih hasil kerjaan mereka. Satu, kedua, saya rasa Pak Yulianto nanti kalau Anda boleh kontak beliau, gimana kita handle kemarin, bagaimana kita menempatkan pemerintah bekerjanya ya Pak Yulianto ya. Yang kalau boleh dibilang yang satu hal yang saya mau ngomong adalah pengandaian ya, karena nggak mau nunjuk orang. Pengandaian adalah dan salah satu guru kita waktu menciptakan Karim, gitu, bikin Karim. Ini penutup ya Wan ya, ini pengandaian. Waktu itu ada salah satu coach ya bilang, "Benar, kamu waktu kecil ke sawah nggak bantu mama?" Iya, saya anak desa, saya ke sawah. Kalau ada nasihat begini, hati-hati ke sawah, nanti Anda digigit lintah, sakit itu. Ada yang salah nggak ada nasihat itu? Saya bilang salah. Di mana salahnya? Lintah tuh nggak bergigi. Gimana dia mau gigit saya? Dan digigit lintah tuh nggak sakit, boro-boro sakit, tahu juga kagak. Karena dia nggak bergigi. Makanya petani di Sumatera itu pakai lengan panjang, biar lintah nggak masuk, karena nggak sakit. Jadi kalau poinnya ada yang mengatakan hati-hati ke sawah takut digigit lintah, apa? Orangnya belum pernah ke sawah. Itu aja. Jadi kalau kami, kita ke Afrika, jadi kita tahu Afrika, ya somehow kita tahu yang mana digigit lintah. Maaf, teman-teman pemerintah itu orang yang menasihatin itu kadang-kadang. Dia belum ke lapangan. Maaf ya. Ketawa-ketawa tuh beberapa teman. Jadi itu, tapi anyway nasihatnya bagus. Jadi secara niat itu tidak pernah salah nasihatnya. Secara niat tidak pernah salah. Tapi beliau bukan orang yang masuk ke lumpur sawah itu. Kami di swasta, kita yang masuk lumpur itu. Kita yang digigit lintah, bukan digigit. Kita tahu situasi itu gitu. Makanya mengatasinya kita yang di lapangan gitu. Itu yang kami tawarkan ke teman-teman UMKM. Bukan saatnya teman-teman UMKM dididik lagi gitu. Oh kalau ada LC begini, ada ini begini, nggak akan hafal karena Anda udah capek di produksi. Yang kami tawarkan, udahlah itu urusan Karim deh. Begitu aja, sesederhana itu. Ya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih apresiasi kami dari kinerja acara ini berlangsung dengan kerjasama bersama Infinite 88 dan biarkan langsung streaming dari satelit Merah Putih Telkom 4. Tentu ini merupakan awal bagi kita semua karena kita semua punya keyakinan bahwa Indonesia itu punya potensi yang luar biasa. Yang namanya NKRI harga mati yuk itu ya karena berjamaah. Jadi potensi kita, mari kita lakukan secara berjamaah sama-sama
Kalau di dalam negeri lagi lesu, ya kita rebut saja bendera di luar gitu kan. Sekali lagi terima kasih. Tentu setelah ini akan banyak pembicaraan. Silahkan kontak kami Mbak Santi atau langsung ke yang sudah dapat ke Pak Isnandar atau Pak Hendra atau Bu Helen dan teman-teman lainnya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Infinite TV 88, terima kasih kepada TV Desa, dan tentu semua pelaku UKM, mari kita sama-sama membangun perekonomian. Salam NKRI harga mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Mantap. Mantap.